Apa kata syaitan? Inni laka nasihun. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Amin. Begitu iblis mempromosikan, membranding dirinya, sehingga Nabi Adam pun karena tahu, oh iblis ini orang yang sudah tua di surga, perlu dipertimbangkan kata-katanya. Namun ketika Nabiullah Adam terusir dari surga, apakah beliau menyalahkan iblis? Tidak. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna. Kenapa Sayyidina Adam tidak menyalahkan iblis? Karena waktu tergoda, Nabi Adam tidak lagi mempunyai karakter hewan ternak yang tamak, hewan buas yang emosional. Bahkan meskipun terpedaya, tapi karakter iblis alhamdulillah tidak menempel pada diri beliau. Makanya Nabiullah Adam tidak menyalahkan siapa-siapa, justru menyalahkan dirinya sendiri. Jika benar kita ini keturunan Nabi Adam, jika kita mengalami keterpurukan, terjebak pada sebuah kesalahan, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada paragraf yang ketiga dikatakan, wa manala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum hadzal maqam as-sami. Para sahabat tidak sampai kepada makom tingkatan yang tinggi ini, wa darajat rafi'ah ba'dan kanu fi zulumatil jahiliyah, setelah mereka berada dalam kegelapan akhlak-akhlak orang jahiliyah, illa bi musahabatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatihim lah, kecuali setelah mereka suhbah dan julus kepada Nabi, suhbah berguru kepada Nabi, duduk bersama Nabi dan mendengarkan kata-kata Nabi. Itu sebabnya Imam ahli hadis Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengatakan syarat bahwa suatu hadis itu sahih harus muttasil, harus bersambung antara guru dan murid, bertemu antara guru dan murid, dan tidak cukup satu kali pertemuan, tapi harus ada tulus sohbah, panjang dan lamanya waktu berguru, sehingga karakter kebaikan yang ada dalam diri guru pindah dan ditiru oleh si murid. Para sahabat yang dulu mereka melakukan semua kemaksiatan, yang kemaksiatan itu ada pada saat ini, ada pada zaman modern ini. Sebut saja apa kemaksiatan hari ini, dulu ada di masa sahabat. Dengan karakter bercahaya dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu mampu menerangi kembali kegelapan hati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka hadir bersama Nabi, hadir di majelis Nabi, mengikuti akhlak-akhlak Nabi, melihat hari-hari Nabi. Jadi sangat sederhana, bukan dengan cara kuliah di kampus 4 tahun, S2 2 tahun, 3 tahun, atau S3 4 tahun, tidak, tapi dengan cara mengikuti hari-hari Nabi SAW. Lalu akhlak Nabi yang ada pada sahabat itu diambil oleh tabi'in. Disebut tabi'in artinya orang yang mengikuti, taba'a, orang yang mengikuti baginda Nabi SAW melalui sahabat. Kenapa para tabi'in tidak langsung mengatakan gak usah ikut sahabat, langsung saja kepada Rasul? Tidak, mereka meyakini Rasulullah masih hidup di alam yang lain, tapi secara akhlak mesti berguru ke muridnya Rasulullah. Begitulah tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Tapi kenapa ada hari ini orang mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kita ini seorang Rasul sehingga bisa langsung meminta kepada Allah, sehingga langsung bisa berkomunikasi dengan Allah? Jika memang antum sudah sanggup langsung berkomunikasi kepada Allah, silakan, bahkan tidak perlu dengan Rasul, langsung saja kepada Allah, mungkin menjadi Rasul yang baru. Tapi itu mustahil. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Berarti jika ingin berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara fisik sudah masuk ke alam lain, maka kita mesti bertemu dengan orang yang pernah bersahabat dengan beliau. Mereka pun sudah wafat, maka digantikan generasi setelahnya
Sampai hari ini mereka masih ada. Mereka yang disebut dengan Al-Warras atau Al-Wurras Al-Muhammadi, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat-sahabat rekan Allah dikatakan di halaman 42-nya, khalidah amma khalidah ila qiyamis sa'ah. Ini akan kekal sampai hari kiamat. Fa inna li Rasulillah sallam wurrasan minal ulama'il arifin. Kenapa? Inilah perbedaan umat Muhammad dengan umat selainnya. Umat Nabi Muhammad mempunyai pewaris-pewaris yang bersanad bersilsilah sampai akhir zaman. Mereka lah orang-orang yang arifina billah, yang mengenal Allah, bukan sekedar mengenal kitab-kitab, bukan sekedar yang mampu berdiskusi, tapi mereka adalah orang-orang yang mewarisi cahaya dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak hanya mewarisi gelar, maka tidaklah penting gelar doktor, gelar MA, gelar LC, gelar sarjana, jika itu cuma membuat orang pintar berbicara, tapi tidak berpintar dalam bersuhbah, tidak pintar dalam berakhlak. Maka sahabat-sahabat dulu di masa Rasulullah, yaqtabisuna min nurih, mereka mengambil cahaya itu dari Nabi Muhammad SAW, lalu diwariskan ke orang setelahnya. Inilah yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung mendapatkan cahaya siapapun yang melihatku, beruntung ya, dan beriman kepadaku. Beruntung juga siapa yang menjadi murid mereka, lalu murid mereka dan murid-murid terus sampai kemudian sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berguru kepada orang-orang yang mempunyai silsilah keilmuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.